memuji Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Haleluya. Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima puji, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak
Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, bahwa pagi hari ini kami bisa hadir Bapa melalui Zoom ini Bapa. Kami yakin Bapa Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Kau berkatilah kebaktian pagi hari ini Bapa, hanya dalam namamu saja Bapa. Kau berkatilah Bapa yang anak-anakmu sudah ambil bagian Bapa, pemain bola Bapa, kau berkatilah Bapa. Dan kau sudah siapkan hambamu yang berbicara untuk kami semua Bapa. Kau pakailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Bapa untuk kami semua Bapa. Kami Bapa bisa mendengar firman-Mu Bapa dengan jelas Bapa. Bapa, kami yakin Bapa, Engkau ada tengah-tengah kami di anak-anak-Mu Bapa. Yang anak-anak-Mu rindu Bapa memuliakan nama-Mu Bapa. Dan anak-anak-Mu haus Bapa mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, Kau bicaralah kepada hamba-Mu Bapa yang Kau siapkan hari ini, pagi hari ini Bapa. Untuk anak-anak-Mu mendengar firman-Mu. Biar kami melalui Zoom juga Bapa, kami yakin Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami, Bapa. Engkau akan berkati satu persatu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan kebaktian pagi hari ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan bagaikan Raja Wali. Bukan oleh kuat gagah kita diselamatkan. Bukan oleh kuat gagah kita dihiburkan. Tak ada satu gunung dapat menutupi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Haleluya. Bukan oleh kuat gagah kita diberkati. Bukan oleh kuat gagah kita disembuhkan. Tak ada satu beban dapat menghalangi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Bagaikan Raja Wali, Ku akan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi badai hidup. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi gunung-gunung. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi semua. Bukan oleh kuat gagah kita diselamatkan. Amin. Bukan oleh kuat gagah kita dihiburkan. Tak ada satu gunung dapat menutupi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Bagaikan Raja Wali, Ku akan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi badai hidup. Bagaikan Raja Wali, melintasi gunung-gunung. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi semua. Bagaikan Raja Wali, Ku akan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi badai hidup. Bagaikan Raja Wali, melintasi gunung-gunung. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi semua. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi semua. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi semua. Biarlah Roh Tuhan selalu ada di dalam kita, dan kita boleh terbang bagaikan Raja Wali mengatasi segala badai hidup di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan
Katakan, Yesus kekuatanku. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita dan boleh menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku, Yesus kekuatanku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, Yesus. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Engkau tukarang kami, Yesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan hidupku. Haleluya. Lewati lembah, tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan sahabatku, Kau yang
Tuhan dalam melewati aku tak ditinggalkan. Yesusku dalam hidupku. Yesusku Yesusku Yesus aku dan di hidupku. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami boleh bersatu hati Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja Tuhan di dalam setiap hati kami. Urapan Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan urapan-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya berikan kepada Bapak Pendeta Yonatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Mary dan selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih dengan suasana yang tentunya juga di satu sisi tidak menyenangkan. Kita masih kebaktian dengan jarak, tetapi kita percaya bahwa sekalipun jarak memisahkan kita, kasih Tuhan tetap mengikat kita. Amin. Dan pada saat ini juga saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, juga Staf Pengembalaan dari AMS yang sudah mempercayakan saya untuk boleh berbagi berkat firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Dan masih dengan tema tentang alat penampi di tangannya. Ada yang saya mau bagikan, bisa minta tolong hostnya mungkin bisa bantu saya. Ini ada apa? Petunjuk nggak bisa untuk screen sharing ya. Bisa tolong di ini settingannya. Ada tampilan yang saya mau bagikan. Screen sharingnya. Bisa tolong dibuka. Ya, makasih. Baik. Saya akan mengambil tema di sini. Judulnya dilukai untuk dilindungi, direndahkan untuk dimuliakan. Dan tentunya satu tema yang menimbulkan penasaran, apa maksudnya dilukai tapi dikatakan untuk dilindungi, direndahkan tapi untuk dimuliakan. Masih terkait dengan ayat pokok kita, saudara-saudara, di dalam Matius 3 ayat yang ke-12 saya bacakan. Alat penampi sudah di tangannya. Saya garis bawahi penampi di situ. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Saya garis bawahi juga pengirikan di situ. Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ada dua bagian yang saya garis bawahi. Yang pertama terkait tentang penampian, yang kedua terkait tentang pengirikan. Kalau dilihat dari urutan katanya, seolah-olah penampian di awal, pengirikan berikutnya. Tapi tentu saja, saudara-saudara yang mengenal dalam istilah pertanian atau perkebunan, yang didahulukan tentu pengirikan. Baru kemudian setelah pengirikan ada yang namanya proses penampian. Nah, kita lihat di sini, dari gambarnya,
apa yang ditampilkan di bagian tengah, di mana itu ada ada sepasang lembu ya, ada 2 lembu yang menarik satu alat yang dinaikin oleh paling tidak ada 1 orang dewasa dan 2 anak kecil paling tidak yang sedang duduk di situ. Itu yang disebut dengan sebuah proses pengirikan. Dan di sebelah bawah, agak samping di bawah, itu ada yang disebut proses penampian, di mana ada 2 orang yang memegang 2 alat tampi masing-masing, memegang 1 alat tampi, dan di depannya ada juga 2 kawannya yang juga menggunakan alat untuk memberikan tambahan angin, supaya sekam-sekam yang diterbangkan itu terbawa oleh angin. Nah, kita akan melihat di sini kembali lagi bahwa penampian tidak bisa lepas kaitannya dengan pengirikan. Penampian tidak bisa terjadi sebelum adanya pengirikan. Dan di dalam pengirikan ada sebuah hal yang sangat penting. Ada hal-hal yang perlu terjadi dalam proses pengirikan supaya penampian bisa terjadi dengan baik. Jadi dengan kata lain, penampian bisa menghasilkan apa yang diharapkan dengan baik kalau proses pengirikannya pun baik. Karena itu saya mau berbicara di sini lebih jauh tentang proses pengirikan. Apa itu proses pengirikan? Proses pengirikan berbicara tentang proses bagaimana melepaskan bulir gandum dari tangkai dan sekamnya. Dan nanti ketika bulir gandum itu sudah lepas dari tangkai dan sekamnya, akan dikumpulkan dalam sebuah posisi untuk ditampi. Jadi kembali sekali lagi, proses pengirikan penting untuk menunjang, untuk menentukan apakah penampian akan memberikan hasil yang baik atau tidak, sangat dipengaruhi oleh proses pengirikan. Dan selanjutnya, saudara, pengirikan itu memang banyak bentuknya, banyak metodenya, banyak caranya. Di beberapa negara, kalau saudara perhatikan di situ, orang-orang memukul-mukulkan berkas tanaman ke sebuah benda, apakah itu batu, sebatang kayu, pohon kah, supaya kemudian tadi dikatakan bulir-bulir jeraminya lepas dari tangkainya, demikian juga sekamnya. Lalu kemudian di Indonesia pun tidak jauh berbeda, proses ini dilakukan juga dengan cara memukul-mukulkan berkas tanaman itu. Kalau di situ ada drum ya, 2 drum dipukul-pukulkan ke dalam bekas drum. Lalu kemudian juga di sini kalau zaman dulu orang-orang desa bahkan sampai sekarang masih ada yang melakukan proses penumbukan padi. Nah, dan proses penumbukan padi ini dilakukan supaya kemudian sekam-sekamnya boleh lepas dari bulir padi ya, atau bulir beras ya, berasnya bisa kemudian tersendiri dengan sekamnya yang kemudian sudah terlepas. Dan nanti setelah proses penumbukan usai, baru ada proses penampian. Dan proses penampian pun memang tiap negara bisa berbeda-beda. Di Indonesia dengan alat tampi yang disebutnya nyiru, kalau di daerah Jawa Barat disebutnya. Di India, saya mungkin perlu konfirmasi atau klarifikasi ulang ya sama Mr. Raj. Katanya kalau di India itu menggunakannya dengan cara di mana alat tampinya itu dibawa ke atas, lalu kemudian diturunkan itu berkas tanamannya, ya bulir-bulirnya, nanti si sekam-sekamnya akan terbawa angin, katanya gitu. Dan hampir mirip dengan di daerah Sumatera juga ada yang melakukan proses penampian dengan cara demikian. Tetapi di Timur Tengah, sebagaimana yang tentunya sudah dibahas berulang kali juga oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, bahwa proses penampian menggunakan alat seperti garpu yang terbuat dari kayu dengan cara melempar-lemparkan ke udara, dan nanti angin akan membawa sekam-sekam itu keluar. Dan nanti bulirnya akan jatuh dekat dari si penampi, dan itu yang akan dikumpulkan. Tetapi kembali lagi, saudara-saudara, saya akan lebih fokus di sini mengenai tentang pengirikan. Karena kembali sekali lagi, proses penampian akan berhasil, proses penampian akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, akan sangat dipengaruhi bagaimana pengirikannya. Dan kita akan melihat di sini alat dan metode pengirikan di Israel pada zaman Alkitab. Nah, saudara bicara tentang pengirikan, itu ada sebuah tempat yang memang dihususkan, biasanya di tempat yang datarannya tinggi, dengan bentuknya seperti lingkaran dengan diameter kurang lebih antara 15 katanya sampai 30 meter. Sebuah hamparan yang datar, di mana nanti di situ akan dilakukan proses pengirikan dan juga berikutnya ada proses penampian. Jadi proses pengirikan dan penampian dilakukan di tempat yang sama.
tetapi lebih dikenal dengan tempatnya disebutnya tempat pengirikan, sekalipun penampian juga dilakukan di tempat yang sama. Dan kadang-kadang ketika sebuah desa misalnya bersepakat, bermufakat untuk memiliki tempat pengirikan bersama, bisa juga ada dibangun dan berdekatan lokasinya dengan rumah-rumah penduduk. Tetapi biasanya memang lokasi pengirikan itu di atas bukit, di tempat yang cukup tinggi. Kenapa? Supaya anginnya juga bisa membantu proses penampian. Itu maksudnya. Nah, saudara-saudara, kita lihat berikutnya. Ini dia dua jenis alat pengirikan. Ada yang pertama, kalau sudah perhatikan di situ seperti tongkat, bahkan tongkat yang mungkin agak mirip juga dengan cambuk, sekalipun bentuk cambukannya juga bentuknya kayu juga. Itu yang digunakan di Israel, di Timur Tengah pada masa zaman Alkitab. Dan yang kedua dengan menggunakan sebuah papan yang ditarik oleh binatang, bisa itu lembu ataupun bagal. Ya. Dua jenis pengirikan, alat pengirikan ini memiliki makna yang sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Dan ini sangat menjadi cerminan tentang kehidupan kekristenan kita. Kita akan lihat satu persatu. Pertama kita lihat dulu dalam ayat firman Tuhan. Di dalam Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Dalam terjemahan Indonesia Baru dikatakan begini, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Kalau di dalam terjemahan Indonesia Baru digunakan katanya mengirik. Padahal kata mengirik ini banyak bentuknya. Yang tadi kita sudah lihat ada dua macam benda. Yang jadi pertanyaan, benda apa yang dipakai oleh Rut dan apa makna yang bisa kita dapatkan secara rohani dalam kehidupan kekristenan tentang alat pengirik yang pertama ini. Kita lihat dulu. Kata mengirik di dalam ayat yang tadi kita baca di dalam kitab Rut pasal 2 ayat 17 digunakan dalam bahasa aslinya itu kabat. Ternyata kabat itu ada sebuah bentuk pengirikan dengan menggunakan tongkat atau cambuk pengirik. Tadi saya katakan bentuknya tongkat, tapi juga seperti cambuk. Karena di bagian atasnya itu ada bagian yang bisa fleksibel untuk dilontarkan dan memukul-mukul bagian berkas tanaman yang sedang diirik. Makanya dikenal sebagai tongkat atau cambuk pengirik. Tetapi kalau kita lihat di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, nah ini agak mendekati dalam salinan aslinya memang sesuai dengan konteks budaya tradisi di sana. Dikatakan begini, Rut terus saja memungut gandum di ladang sampai sore setelah ia memukul-mukul. Jadi proses pengirikan yang dilakukan oleh Rut ada dengan cara memukul-mukul batang-batang gandum itu untuk melepaskan biji-bijinya dari batangnya. Ternyata ia telah mengumpulkan kira-kira 10 kilogram. Jadi Rut bukan memakai cara dengan menggunakan binatang waktu mengirik, bukan juga dengan cara diinjak-injak, ya ada cara lain dengan cara diinjak-injak, biasanya juga oleh binatang. Ya selain menggunakan papan tadi, papan eretan nanti yang kita lihat alat yang kedua, tetapi ternyata Rut menggunakan tongkat pengirik. Nah kita lihat. Kata kabat menariknya juga ternyata memiliki eratan kata, kaitan kata dengan kata lainnya yaitu kabura yang mengandung arti memar karena pukulan atau garis luka. Saudara-saudara, ketika Tuhan mau menampi kita, Tuhan akan mulai dengan mengirik kita. Tidak akan ada penampian tanpa pengirikan. Tetapi ketika kita melihat tentang pengirikan dari metodenya, ternyata ada bentuk memar, ada bentuk pukulan, ada bentuk garis luka. Ini maksudnya apa? Nah, kita lihat bandingkan dengan salinan ayat di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi proses pengirikan yang pertama bicara tentang tongkat pengirik. Itu bicara tentang hajaran yang Tuhan lakukan sebagai sebuah proses didikan. Saudara, ini penting.
Untuk kita lolos di dalam penampian, kita harus juga lolos di dalam ujian didikan Tuhan. Kita perlu juga mengerti bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih, tapi dia juga Bapa yang tahu mendidik kita dengan tegas. Bapa yang tahu bagaimana mendidik dengan benar. Bukan Bapa yang membiarkan anaknya berbuat salah, bukan Bapa yang membiarkan anaknya mengambil jalan yang keliru. Tetapi Bapa yang menyayangi anaknya, dan saking sayangnya, dia terpaksa harus melakukan kadang-kadang tindakan keras untuk supaya anaknya tetap ada di jalan yang benar. Itu sebabnya tadi dikatakan di bagian tema, dilukai untuk dilindungi. Sebab ketika seorang bapak melukai anaknya dengan kasih sayang, maksudnya untuk melindungi anaknya supaya tetap ada di dalam jalan yang benar. Itulah makna dari pengirikan yang pertama, saudara-saudara. Jadi seperti berkas gandum itu dipukul-pukul, disesah, dicambuk. Itu adalah gambaran bagaimana Tuhan juga menyesah, menghajar kita supaya apa? Supaya bulir gandum itu bisa terpisahkan dari kulit sekamnya, dari tangkainya, dari ikatan, dari kebiasaan yang tidak baik, dari ikatan, dari jalan keputusan yang keliru. Ya, di sini saudara-saudara saya ceritakan sebuah kesaksian yang sangat indah. Jadi ketika bapaknya sudah membuatkan segelas susu buat anaknya, entah ada angin apa, tiba-tiba anaknya itu membuang susunya begitu saja ke lantai. Lalu ayahnya dengan tegas berkata, "Nah, itu susu sudah ayah buat untuk kamu minum, bukan untuk kamu buang. Kamu harus minum susu itu." Lalu kemudian ayahnya membuatkan susu itu lagi dan menyuruh anaknya untuk membersihkan melap susu yang ditumpahkan. Untuk kedua kalinya ketika segelas susu sudah dibuatkan oleh ayahnya, anak itu bukannya kemudian mengikuti apa yang dibilang oleh ayahnya supaya susu itu diminum. Memang sempat diminum, tetapi hanya beberapa teguk saja kemudian dia muntahkan keluar. Lalu dengan tegas ayahnya berkata, "Nah, ayah sudah berkata tadi bahwa susu itu untuk kamu minum, bukan untuk kamu buang. Ayah akan buat lagi, kamu harus lap lagi ini air susu yang kamu tumpahkan. Dan kalau kamu sampai membuangnya sekali lagi, malam ini juga kamu harus tidur di luar." Dan kemudian saudara-saudara, yang terjadi berikutnya, ketika si ayah sudah membuat kembali segelas susu, anaknya melakukan hal yang sama. Dia cuma minum beberapa teguk, tapi kemudian susunya juga kembali dibuang. Dan ayahnya langsung menarik anaknya keluar. Lalu anaknya dibiarkan di luar, pintunya ditutup dari dalam. Anaknya pikir ayahnya main-main. Lalu dengan menangis, anaknya itu berusaha untuk masuk. Dia menggedor-gedor pintu rumah dan sambil berkata, "Ayah, maafkan saya, ayah. Saya ingin masuk, ayah. Saya takut di luar sendirian, ayah." Lalu kemudian ayahnya membuka pintunya. Saudara, apa yang dilakukan oleh ayah ini? Pertama, ayah ini tentu saja harus konsisten dengan apa yang sudah dia katakan, apa yang sudah dia ucapkan. Tentu saja apa yang dia nyatakan dalam didikannya menimbulkan luka dalam diri anaknya. Sekalipun anaknya memang salah. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh ayahnya, ketika anaknya itu dengan harap-harap cemas melihat ayahnya sudah membukakan pintu, dia bertanya, "Ayah, apakah ini berarti saya boleh masuk ke dalam?" Tapi ayahnya bilang, "Tidak. Seperti yang ayah katakan, malam ini kamu harus tidur di luar. Tetapi," katanya, "ayah akan menemani kamu semalaman di luar." Dan saat itu saudara-saudara terjadi satu rekonsiliasi termasuk perubahan karakter dalam diri si anak tersebut. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana yang saudara-saudara perlu juga kita pahami. Sebagaimana Tuhan juga mendidik kita bagaikan Bapa mendidik anaknya. Tetapi bukan cuma mendidik di dalam sebuah tindakan yang tegas dan kadang keras, tapi dia juga Bapa yang tahu membebat, menyembuhkan luka dari anaknya. Ayub 5 ayat 17 berkata, "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli." Tadi alat pendidikan yang pertama dengan cara dipukul. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Mazmur 147 ayat 3 bilang, "Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka." Jadi dari alat pendidikan yang pertama kita belajar bahwa ketika Tuhan mau menapi kita, Dia akan terlebih dahulu mendidik kita untuk kita menghasilkan, menampilkan karakter
dan pribadi yang berkenan seperti yang Tuhan mau. Ketika kita tidak menunjukkan karakter, perilaku, perbuatan, perkataan seperti yang Tuhan mau, ada saatnya Tuhan bisa menegur kita. Bahkan Tuhan bisa mendidik, menghajar, melukai kita. Tetapi janganlah kita tawar hati. Karena Bapa kita di surga bukan cuma tahu melukai. Melukainya pun didasari oleh kasih. Dia juga tahu bagaimana membebat dan menyembuhkan luka itu. Saudara, ada sebuah hal yang sangat indah juga. Ada sebuah cerita yang menarik. Ada sebuah judulnya begini. Dilukai karena kasih sayang. Ini ada kisah tentang seorang ibu menyelamatkan anak yang kakinya diterkam buaya. Nah, mungkin saudara-saudara bertanya, kalau kakinya yang diterkam, kenapa gambar yang ditampilkannya kok tangan yang dibalut? Karena justru disitulah keunikannya. Jadi ceritanya begini secara singkat, saudara-saudara. Suatu kali, seorang ibu yang tinggal hanya dengan anaknya berdua, ya karena suaminya sudah meninggal. Mereka tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh dari sungai. Ibunya selalu memperingatkan anaknya, "Nak, hati-hati nak. Di sungai itu ada buaya. Kamu jangan terlalu dekat-dekat. Nanti kamu bisa diterkam sama buaya." Dan ibu sudah memagari sekeliling rumah kita supaya buaya itu tidak masuk. Tapi kamu juga jangan sampai keluar dari pagar itu. Singkatnya saudara-saudara, karena anak itu mungkin karena penasaran kah, dan pastinya ada sisi bandelnya dari seorang anak, akhirnya dia keluar dari pagar, dan tanpa diduga, memang sejak lama buaya itu sudah mengintai, mencari waktu yang tepat, mencari situasi di saat orang lengah, dia akan terkam. Dan terjadilah ketika anak itu sedang lengah dan tanpa diduga, buaya itu menerkam bagian kakinya. Beruntung pada waktu itu ibunya memang tidak terlalu jauh dari sana ketika dia mendengar teriakan anaknya. Ibunya langsung berlari dan menarik tangan anaknya sekuat-kuatnya. Lalu terjadilah tarik-menarik antara buaya yang tidak mau melepaskan mangsanya, tetapi juga seorang ibu yang tidak mau melepaskan anaknya untuk jadi mangsa buaya. Akibat tarikan tangan dari si ibu, dan juga kuku-kuku yang agak panjang dari tangan si ibu, yang kemudian sempat menembus bagian kulit si anak, sehingga tangan anak ibu terluka. Tetapi bersyukur, tidak jauh juga dari situ, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membawa senapan. Ketika melihat kejadian itu, dia tembak buaya itu dan akhirnya buaya itu mati. Dan ketika kemudian anak itu dibawa untuk dirawat, saudara-saudara, orang-orang juga memang bertanya-tanya. Karena berdasarkan kronologi ceritanya, orang tahu bahwa anak itu diterkam bagian kaki. Tetapi kenapa ada bagian luka juga di bagian tangan? Dan anak itu berkata, "Luka ini ada luka karena tangan ibu saya yang tidak rela melepaskan saya untuk dimakan buaya." Saudara-saudara, kadang-kadang juga saat situasi kehidupan ini kita jalani, kita melanggar apa yang Tuhan larang. Kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan senangi. Kita melakukan hal-hal yang justru membahayakan diri kita sendiri. Dan kita sudah ada di dalam ambang kehancuran, ambang kebinasaan. Tetapi ada saatnya kemudian Tuhan menarik kita dengan berbagai cara, dengan sebuah kondisi situasi tertentu yang membuat kita mungkin terluka. Tetapi luka itu ditimbulkan karena kasih sayang Tuhan. Supaya kita tidak menjadi binasa oleh karena perbuatan kita yang keliru, keluarga kita yang melanggar, dan iblis sudah mulai menerkam kita. Nah, saudara-saudara, itulah bagian yang pertama tentang alat pengirikan. Dan selanjutnya kita lihat bagian yang kedua. Kita lihat ayatnya dulu. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-15, dikatakan begini, "Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam." Alat pengirik yang kedua ini lebih ekstrim. Kalau alat pengirik yang pertama hanya bicara tentang dipukul-pukulkan ke berkas gandum, sedangkan alat pengirik yang kedua ini ada bagian-bagian yang tajam sampai dikatakan di situ menjadi kiasan. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang latar belakang ayat ini, tapi intinya sesuatu yang tajam yang bisa menghancurkan. Nah, kita lihat di sini, saudara, bagian bawah itu adalah bagian yang berlubang. Dan biasanya di situ akan dipasangkan benda-benda tajam, apakah itu batu tajam atau logam yang tajam, di mana nanti bulir-bulir gandum itu juga akan diirik, akan dihancurkan bagian sekamnya. Dan kita lihat di dalam bagian ayat Yesaya 41 tadi,
papan pengirik dan proses pengirikan yang dipakainya itu menggunakan istilah katanya morah. Dan di situ digunakan papan eretan pengirik. Itu panjangnya kurang lebih sekitar 3 meter dan lebarnya sekitar 1 meter, hampir 1 meter. Dan biasanya orang akan naik di atasnya untuk menambahkan tekanan ke bagian bawah supaya terjadi proses pengirikan yang lebih efektif. Dan berikutnya lagi saudara-saudara, kita lihat di sini menghancurkan. Dan memang kalau istilah tadi morah memiliki kaitan erat dengan istilah katanya morah. Kata morah tadi papan pengirik ada kaitan erat dengan kata morah yang artinya situasi yang buruk sekali, mengerikan, menimbulkan kegentaran dan sama sekali tidak menyenangkan. Dan di dalam penggunaannya itu banyak digambarkan sebagai proses diinjak-injak atau direndahkan. Ada proses ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk diinjak-injak dan direndahkan. Kalau tadi alat yang pertama, kita dihajar, kita didisiplin, kita mungkin ada luka, tetapi enggak sampai se ekstrim ini. Ini sampai diinjak-injak dan direndahkan. Dan tentu ada alasan kenapa saya lalu sandingkan dengan gambar di sana sebuah kata, juga 2 buah kata paling tidak di situ, kesombongan dan keangkuhan, karena ada kaitannya. Matius 23 ayat 12 dikatakan begini. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan mengiri kita, sebelum akhirnya dia akan menampi kita, Tuhan mau menampilkan diri kita ada pribadi yang sudah terbentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Oleh sebab itu ketika Tuhan menemukan ada orang-orang Kristen yang sombong, yang angkuh, yang tinggi hati, siap-siaplah Tuhan akan menjalankan proses pengirikan dengan menggunakan biasanya papan pengirikan ini. Dia akan diinjak-injak, dia akan direndahkan supaya dia menyadari dirinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa disombongkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dibanggakan. Sehingga dia akan lolos untuk masuk ke dalam penampian. Dan nanti penampian ada bagiannya lagi. Tetapi kembali pengirikan ini penting. Jangan dulu bicara soal penampian. Kalau dalam pengirikan saja kita nggak lolos uji. Termasuk uji dalam hal apakah kita memiliki kerendahan hati atau justru kita memiliki kepribadian yang tinggi hati. Di dalam Obadya 1 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Ini lukisan tentang bagaimana hukuman terhadap Edom. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu, saya ulang, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Bagi saudara-saudara yang pernah pergi ke Petra, Yordania, nah daerah itu memang sangat diyakini kuat ada tempat peninggalan dari suku bangsa Edom, keturunan dari Esau. Dan memang mereka punya kebanggaan tinggal di sana sebagai sebuah kebanggaan bukan karena bentuk arsitekturnya yang sangat luar biasa, tetapi juga memang karena kondisi geografis mereka yang tinggal di pegunungan-pegunungan yang terjal, membuat musuh-musuh mereka sulit untuk bisa mengambil daerah mereka untuk menjadi jajahannya. Sehingga mereka menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sebagaimana Tuhan katakan, Tuhan membenci orang yang congkak, Tuhan membenci orang yang sombong. Kita lihat Obadya 1 ayat yang keempat. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan tanpa diduga saudara-saudara nubuatan ini kemudian terjadi dan digenapi. Akhirnya suku bangsa Edom dikalahkan oleh suku bangsa yang kecil. Suku bangsa yang tidak diperhitungkan. Sungguh betul-betul dipermalukan. Mereka membanggakan dirinya. Bagaimana bangsa-bangsa besar tidak bisa mengalahkan mereka. Tetapi ternyata di tengah kesombongannya, di dalam kesombongannya, Tuhan menginjak-injak mereka, Tuhan merendahkan mereka, sampai mereka akhirnya dikalahkan oleh suku bangsa yang lebih kecil. Karena itu saudara-saudara dikatakan begini, kesombongan mendahului segala macam perilaku buruk dan sebuah sikap yang sepenuhnya menentang Allah. Di dalam Alkitab banyak dikatakan bagaimana Allah menentang orang yang congkak,
Allah menentang orang yang sombong. Dan saudara, sekali lagi, pengirikan adalah bagaimana Tuhan mau membentuk hati kita menjadi hati-hati yang rendah di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada siapapun, termasuk saya, mari kita introspeksi diri. Kalau ada kesombongan, ada keangkuhan, ada kecongkakan, ada tinggi hati, jangan sampai kemudian Tuhan harus pakai papan eretan itu. Jangan sampai Tuhan harus iri kita. Jangan sampai Tuhan harus injak-injak kita, baru kita sadar diri. Tapi mari kita dengan kerendahan hati, kita akui bahwa kita tidak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Dan selanjutnya kita lihat, makanya di dalam Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Selanjutnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dan kembali sesuai dengan tema yang tadi saya katakan di awal. Dilukai untuk dilindungi, direndahkan untuk dimuliakan. Ketika kita merelakan diri kita, dihajar dalam didikan Tuhan, percayalah Dia sanggup juga menyembuhkan luka itu, untuk membentuk pribadi kita menjadi karakter yang lebih sempurna di hadapannya. Demikian pula saudara, ketika kita menyadari diri kita ada kesombongan, ada keangkuhan, ada ego yang begitu kuat dalam diri kita, mari kita belajar untuk tahu merendahkan diri. Dan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memuliakan kita. Dikatakan ketika kita mematikan diri sendiri, kita melihat awal pekerjaan Allah. Tuhan hanya mau memakai orang-orang yang tahu merendahkan dirinya di hadapan Dia. Makanya tadi dikatakan di dalam 1 Petrus 5, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Menyerahkan seluruh hidup kita di dalam otoritas dan tuntunan tangan Tuhan. Bukan hidup menurut mau-maunya kita. Bukan hidup menurut keinginan kita. Bentuk ketinggian hati, kecongkakan adalah ketika kita mengatur hidup kita sesuai yang kita mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Tetapi kalau kita mau merendahkan diri kita di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita ke dalam penggenapan rencananya yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, dan puji Tuhan juga bahwa Tuhan tahu bagaimana memproses kita dalam pengirikan. Dia tidak sembarangan mengirik. Ada ayat yang menarik sebagai bagian-bagian penutup, saya akan bacakan di dalam Yesaya 28 ayat 27 dan seterusnya, dikatakan begini. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik. Tadi itu ayat yang kedua, eretan pengirik. Dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala, dan jintan putih dengan tongkat. Jadi menggunakan alat yang pertama. Jadi di sini seperti seorang petani, katakanlah, dia tahu alat mana yang dia harus dipakai untuk mengirik. Tergantung jenis tanamannya. Untuk jenis tanaman jintan tidak mungkin dipakai alat eretan atau alat pengirik yang kedua karena akan hancur dan akan sia-sia. Tetapi yang dipakai adalah alat yang pertama. Ini gambaran bagaimana Tuhan juga tahu memperlakukan kita dalam didikannya. Ada orang yang cukup dididik dengan cambukan, tapi ada saatnya mungkin orang tertentu dididik dengan sebuah hajaran yang lebih keras lagi, diinjak-injak dan direndahkan. Yesaya 28 ayat 28 dibilang begini. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Artinya Tuhan tahu ketika gandum menggunakan tongkat pemukul pun ada standar bentuk pukulannya seperti apa. Dan sebatas mana gandum itu kemudian cukup untuk dipukul-pukul. Dan berikutnya, ayat berikutnya, kalimatnya, dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Ketika Tuhan mengirik kita, ketika Tuhan mendidik kita dalam pengirikannya untuk dipersiapkan dalam proses penampian, Tuhan bijaksana. Tuhan tahu dengan cara yang terbaik seperti apa Dia mendidik kita. Itu sebabnya di bagian penutup ayat 29 bilang gini, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Setiap kita masing-masing akan mengalami proses yang mungkin berbeda dalam proses didikannya Tuhan. Tetapi yang pasti Tuhan melakukannya dengan bijaksana.
Dia memutuskan dengan cara apa dia mendidik kita, tetapi jangan sampai kita harus dihancurkan terlebih dahulu, baru kita menyerah kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita mau menyerah terlebih dahulu kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, supaya kita masuk dalam penampian sebagai bulir-bulir gandum yang sudah siap untuk ditampik. Dan akhirnya, saudara-saudara, sekalipun kita harus dilukai, percayalah, Tuhan melukai kita dengan tujuan yang baik untuk melindungi kita supaya kita tetap ada di jalannya yang benar. Kalaupun Tuhan sempat merendahkan kita, bukan karena Tuhan mau berbuat jahat, tetapi justru dengan kerendahan hati yang kita miliki berikutnya, agar itu menjadi hal yang Tuhan bawa kita dalam kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah dan Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kembali firman-Mu telah kami dengar. Bagaimana Tuhan mendidik kami, bagaikan seorang yang sedang mengirik dan mempersiapkan dalam sebuah proses penampian berikutnya. Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang rela ketika Tuhan menghajar kami. Dan kami sadari itu bukan karena Tuhan mau melukai kami dengan sebuah niat yang jahat. Tetapi sekalipun Tuhan harus melukai kami itu karena kasih sayang-Mu yang besar. Karena Tuhan tidak rela untuk kami binasa. Tetapi dengan luka yang Tuhan beri dalam hidup kami, itu menjadi sebuah peringatan untuk kami kembali ke jalan yang benar. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh menyadari bahwa tidak ada satupun yang bisa kami banggakan dan kami sombongkan. Segala sesuatunya berasal daripada Tuhan dan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyadari bahwa setiap perjalanan hidup kami, apapun yang kami peroleh, apapun yang kami miliki, tidak ada sesuatu yang bisa disombongkan dan dibangga-banggakan. Semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan, sehingga kami terus dibawa di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan di dalam proses pengirikan kami boleh lolos uji, dan kami siap masuk di dalam proses penampian berikutnya. Hingga kami boleh masuk ke dalam lumbungnya Allah, ke dalam kerajaan sorga, ke dalam penggenapan sempurna dari seluruh perjanjian Tuhan bagi umat manusia. Tuhan memberkati jemaat AMS dari mulai yang paling kecil sampai yang lanjut usia. Dari mereka yang berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, bagi mereka yang sudah bekerja ataupun mereka yang masih bersekolah Tuhan, apapun yang sedang mereka hadapi dalam pergumulan, dalam segala persoalan, kami yakin Engkau tetap menjadi jawaban, Engkau tetap menjadi penolong yang terbukti, Engkau tetap menjadi penolong yang ajaib Tuhan. Segala hal yang kami rindukan, yang kami juga sedang pergumulkan, kami yakin Tuhan juga yang tahu yang terbaik. Dan Tuhan mendahului segala rencana kami. Dan biarlah jadi semua sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan menolong kembali sekali lagi buat Ibu Gembala. Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan. Kau memberikan hikmat pengurapan, sehingga di dalam apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Ibu Gembala sungguh-sungguh membawa jemaat IMS untuk semakin mengenal kehendak Tuhan, semakin membawa jemaat IMS semakin disempurnakan di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan semakin mengalami Tuhan, menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, dan biarlah setiap jemaat AMS maupun mereka yang menonton dan menyaksikan dan mengikuti ibadah ini boleh ada senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan dan ada di dalam berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur berdoa mengalaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Yonatan atas pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak layani, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gunati. Saya persilakan. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara kekasih. Dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita masih ibadah via Zoom. Tanggal 28 Februari ada doa beson jam 8.15 dilanjutkan dengan ibadah jam 9.
Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, bisa menghubungi via WhatsApp kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling, dan paling lambat hari Sabtu sebelum ibadah dilakukan. Selanjutnya untuk sekolah minggu, hari ini ada YouTube online, itu jam 9.15, linknya saudara-saudara bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy sebagai guru sekolah minggu di nomor WhatsApp yang ada. Mari kita undang, kita ajak anak-anak untuk tetap beribadah via online. Temanya hari ini mengenai ketaatan. Untuk dewasa muda, setiap Sabtu juga kita terus melakukan ibadah via Zoom yang dilakukan setiap 7:30 malam. Minggu depan, tanggal 27 Februari, masih dipimpin oleh Bapak Pendeta Nemo Mahari. Kami mengundang muda-mudi, kaum remaja untuk ikut beribadah via Zoom yang dilakukan setiap hari Sabtu. Selanjutnya untuk jemaat juga tetap dihimbau untuk melakukan doa dan berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian untuk gereja-gereja di Indonesia yang masih belum bisa melakukan ibadah secara normal kembali, kemudian pandemi COVID, Sekolah Alkitab Cianjur, dan terakhir untuk PDAMS kita yang tempat kita beribadah selama ini. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa langsung ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor saya yang tertera di screen masing-masing. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gunadi. Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita juga sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ke depan kita boleh tetap percaya, kita boleh tetap mengandalkan Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan. Baik, saya tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyanyikan satu buah lagu dan nanti saya minta Ibu Gembala, Ibu Pendeta Melani Awandatu untuk tutup ibadah kita dengan doa berkat. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, terlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, terlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhir dari ibadah kami Tuhan. Kembali kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau sudah hadir bersama dengan kami pada waktu kami memuji dan membesarkan nama-Mu, waktu kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menegur kami, Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami, Engkau memberikan arahan bagi kami ya Tuhan Yesus, untuk kami tetap melangkah maju ke depan ya Tuhan Yesus dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami ingin menjadi bulir-bulir gandum yang berisi Tuhan Yesus, sehingga kami tidak bisa diterbangkan oleh segala angin pencobaan, segala angin
hal-hal yang tidak baik dari dunia ini, tapi kami boleh tetap ada di dalam penampian-Mu Tuhan Yesus, di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan-Mu, untuk kuasa-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Engkau lengkapi kami ya Tuhan Yesus, sehingga benar-benar kami kuat dan tetap teguh pendirian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan dengan berkat-berkat yang khusus daripada-Mu. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Siapapun itu Tuhan, baik Ibu Maria, Bapak Andre, Tuhan Yesus, baik Bapak Ituan dan Ibu Iing, baik Bapak Lukas, Tuhan Yesus, semua Tuhan yang kami tidak sebutkan, Engkau menolong Tuhan, karena kami percaya Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Engkau datang melawat mereka dan menyembuhkan, menjamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap percaya bahwa sampai hari ini kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkat anugerah dari Allah Bapa, sayang dari Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Mu tetap mempersatukan kami menjadi satu. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami kembali Tuhan di minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.